Bab 3001 Memperoleh Keadilan. Anggota generasi yang lebih muda memancarkan aura yang ditinggikan dan berdiri di depan Chu Feng hanyalah kulit, penyamaran. Identitas sebenarnya pria itu adalah penatua yang terhormat Chu Heavenly Clan, kakek Chu Haoyan, Chu Puze. Meskipun Chu Feng hanya bertemu kakek Chu Haoyan sekali, Chu Feng ingat suaranya dengan sangat baik. Haha, jadi bagaimana jika kamu tahu siapa aku? Bagaimanapun, Anda akan mati hari ini. Petik 2. Karena itu, orang tua ini mungkin juga memberitahu kamu tentang hal-hal tertentu. Petik 2. Saat itu, pria tua ini memberikan kontribusi besar terhadap pengusiran ayahmu dari klan Surgawi Chu dan pemenjaraan di alam marsial turunkan ancestral. Petik 2. Jika bukan karena orang tua ini secara pribadi memberi manfaat kepada orang-orang itu, mereka tidak akan menghinamu dengan cara seperti itu pada hari ujian bakatmu. Jika orang-orang itu tidak menghina Anda, ayah Anda tidak akan melepaskan pembantaian. Petik 2. Dan jika ayahmu tidak melepaskan pembantaian, dia tentu saja tidak akan memprovokasi orang-orang dari Starfield Master Realm. Jika dia tidak memprovokasi orang-orang dari Starfall Master Realm, kepala klan tidak akan menghukum kamu dan ayahmu dengan parah. Petik 2. Singkatnya, jika bukan karena trik orang tua ini dipekerjakan saat itu, meskipun Anda tidak memiliki kemampuan untuk berkultivasi saat itu, Anda masih bisa tinggal di Chu Heavenly Clan sebagai tuan muda karena untuk status ayahmu. Kakek Chu Haoyan berkata kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera menyipitkan alisnya. Kemarahan dalam hatinya melonjak seperti gunung berapi yang segera meletus. Ternyata alasan mengapa Chu Feng dan ayahnya diusir dari Chu Heavenly Clan semua karena dia. Dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, Chu Feng membalik telapak tangannya dan pedang merah tua muncul di tangannya. Itu adalah pedang dewa jahat. Pedang dewa jahat adalah kartu truf terakhir Chu Feng, kartu truf terkuatnya. Kecuali dipaksa ke sudut, Chu Feng tidak akan pernah menggunakannya. Namun situasi yang dihadapi lebih buruk daripada dipaksa ke sudut. Pertama, Chu Feng tidak punya pilihan selain menggunakan pedang dewa jahatnya. Karena kakek Chu Haoyan adalah penatua yang terhormat tertinggi dari klan Surgawi Chu. Selain itu, bahkan jika Chu Feng mampu menghindari pertempuran, Chu Feng tidak akan membiarkan kakek Chu Haoyan mendengar apa yang telah dilakukannya. Pada saat itu, Chu Feng hanya ingin membunuhnya. Dia ingin mendapatkan keadilan bagi ayahnya dan dirinya sendiri. Kakek Chu Haoyan memandang pedang dewa jahat di tangan Chu Feng dan bertanya dengan senyum berseri-seri di wajahnya, "Apa ini? Apakah kamu marah? Apakah kamu ingin membunuhku?" Petik 2. Itu persenjataan iblismu, kan? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng terkejut. Itu bukan lagi pertama kalinya dia mengeluarkan pedang dewa jahat di alam atas Cilio Kosem besar. Namun, tidak ada yang tahu seberapa kuat pedang dewa jahat itu. Sebagian besar orang akan memandang pedang dewa jahat dengan jijik dan bingung ketika mereka melihatnya. Namun, itu berbeda untuk kakek Chu Haoyan. Ini berarti bahwa kakek Chu Haoyan mengenal Chu Feng dengan sangat baik. Paling tidak, dia harus tahu tentang prestasi Chu Feng di alam biasa 100 penyempurnaan, dan persenjataan setan yang dia miliki. Tampaknya kakek Chu Haoyan sudah siap. Karena kamu tahu, maka kamu harus mempersiapkan diri untuk kematian, kata Chu Feng, menggertakkan giginya dengan marah. Dia telah mengungkapkan kebenciannya kepada kakek Chu Haoyan tanpa keberatan sedikitpun. Haha, Chu Feng. Oh Chu Feng. Bahkan jika Anda memiliki setan persenjataan milik Anda seharusnya tidak percaya diri. Petik 2. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa lelaki tua ini adalah jenis sampah yang sama dengan Chu Bore itu? Kamu ingin merawat orang tua ini hanya dengan pedang jelekmu itu? Meskipun kakek Chu Haoyan tahu bahwa pedang dewa jahat di tangan Chu Feng adalah senjata yang luar biasa, dia masih tidak menganggap Chu Feng ancaman. Dapat dilihat bahwa dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saya tahu bahwa ada perbedaan besar dalam kekuatan antara Anda dan Chu Bore. Namun, bahkan jika itu masalahnya, aku, Chu Feng, masih akan membunuhmu. Saat Chu Feng berbicara, dia dengan erat menggenggam pedang dewa jahat di tangannya dan mulai menanamkan kekuatannya ke dalamnya. Dia berencana untuk menggunakan kekuatan Evil God Sword untuk melakukan konfrontasi hidup dan mati melawan kakek Chu Haoyan. Tunggu. Namun, tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ketika suara itu terdengar, sesosok juga muncul di hadapan Chu Feng. Itu adalah pria tua yang sangat kuyu dan tampak acak-acakan memegang tongkat di tangannya. Namun, aura yang dipancarkannya sangat kuat. Itu sebenarnya setara dengan kakek Chu Haoyan. Chu Feng tahu siapa orang itu. Dia adalah orang yang bertugas menjaga domain suci 9 bulan, Tuan Yuyuan. Namun, Chu Feng memperhatikan bahwa Tuan Yuyuan agak berbeda pada saat itu. Meskipun dia memancarkan aura peringkat 2 yang ditinggikan dan masih tampak sangat tua dan kurus,
Dia memancarkan perasaan seseorang dari generasi yang lebih muda. Alasan untuk itu adalah karena dia mengenakan pakaian khusus. Pakaiannya dipenuhi dengan tanda-tanda yang berkedip-kedip dan simbol-simbol yang tampaknya menyatu bersama dengannya. Pakaiannya yang mengubah auranya. Chu Feng, letakkan pedang di tanganmu, kata Lord Yu Yuan kepada Chu Feng. Chu Feng sudah dipenuhi dengan niat membunuh, dan telah mengaktifkan kekuatan pedang dewa jahatnya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah menemukan pendukungnya setelah Lord Yu Yuan muncul. Dia benar-benar merasa seolah-olah tidak perlu baginya untuk bertindak secara pribadi. Namun, meskipun itu yang terjadi, Chu Feng masih tidak segera menghentikan aliran kekuatannya ke pedang dewa jahat. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng tidak tahu apakah Tuan Yu Yuan itu adalah musuh atau teman. Berada di klan Surgawi Chu, Anda harus dilindungi oleh seseorang dari klan Surgawi Chu. Yakinlah, dengan orang tua ini di sini, tidak ada yang akan dapat melukaimu. Lord Yu Yuan menambahkan. Begitu Tuan Yu Yuan mengucapkan kata-kata itu, hati Chu Feng tergerak. Dia benar-benar merasakan tatapan akrab dari Tuan Yu Yuan. Itu adalah tatapan yang sama yang dimiliki Chu Xuan Zengfa terhadapnya. Kalau begitu, aku akan kesulitan senior. Saya berharap senior itu akan membantu saya mendapatkan keadilan, kata Chu Feng. Yakinlah, pria tua ini pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda, kata Lord Yu Yuan. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menghentikan aliran kekuatannya ke pedang dewa jahat. Selanjutnya, karena dia tidak menaruh banyak kekuatan ke pedang dewa jahat, dia tidak menerima serangan balasan dari itu. Yang mengatakan, Chu Feng masih memegang pedang dewa jahat di tangannya. Bagaimanapun, situasi saat ini sangat berbahaya. Dia harus ekstra hati-hati. 3002. Bab 3002 Pertempuran yang Mulia. Kurang ajar. Ratu ini akan membunuhmu. Tepat pada saat itu, teriakan marah terdengar. Itu ratu-ratu. Ketika Lord Yu Yuan muncul, penindasan yang mungkin dipancarkan oleh kakek Chu Haoyan tertahan. Dengan demikian, Ratu Nona, yang sebelumnya dibatasi, akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya. Ketika ratu-ratu mendapatkan kembali kebebasannya, dia segera mengendalikan api gas hitam pekat yang tak terbatas untuk menyerang kakek Chu Haoyan. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang. Anda benar-benar mencari mati. Kakek Chu Haoyan mendengus dingin. Kemudian, penindasan yang luar biasa mungkin mulai bergegas menuju Ratu Nona. Sebelum pangkat 2 ditinggikan, nyala api gas hitam Nyonya Ratu tidak mampu menahan satu pukulan, dan langsung hancur berkeping-keping. Lebih jauh lagi, kekuatan penindasan yang luar biasa itu mengancam kehidupan ratu-ratu kali ini. Bas. Tepat pada saat ketika penindas mungkin dilepaskan oleh kakek Chu Haoyan akan mencapai ratu wanita, tiba-tiba berhenti. Itu adalah Tuan Yu Yuan. Lord Yu Yuan telah melepaskan kekuatan opresifnya sendiri untuk memblokir kekuatan opresif kakek Chu Haoyan. Selain itu, dia melepaskan kekuatan lembut yang secara paksa mendorong Ratu Putri ke sisi Chu Feng. Wos. Saat berikutnya, Lord Yu Yuan mengangkat lengannya, dan ledakan kekuatan bela diri yang kuat berkumpul dan membentuk penghalang pertahanan yang mengelilingi Chu Feng dan ratu-ratu wanita. Chu Feng merasa penghalang defensif menjadi sangat kuat. Kemungkinan, bahkan kekuatan kakek Chu Haoyan yang opresif tidak akan mampu menembus penghalang pertahanan untuk melukai mereka. Jika dia ingin menyakiti mereka, dia harus menggunakan teknik yang lebih kuat. Nona muda, kembali ke tubuh Chu Feng. Orang tua ini akan menangani semuanya di sini atas nama Anda. Petik 2. Orang tua ini akan mendapatkan keadilan atas keluhan yang Anda derita, kata Lord Yu Yuan. Namun, meskipun Tuan Yu Yuan mengatakan kata-kata itu, ratu-ratunya masih memiliki ekspresi marah di wajahnya. Dia masih menatap kakek Chu Haoyan dengan mata penuh niat. Dapat dilihat bahwa Egi sangat tidak senang tiba-tiba dibatasi oleh kakek Chu Haoyan ketika dia akan membunuh Chu Ziyuan. Egi, jika kamu merasa tidak puas, aku akan membunuhnya untuk kamu, kata Chu Feng sambil memegang pedang dewa jahat. Apakah kamu bodoh? Seseorang berdiri untuk kita. Mengapa kamu masih mencoba membahayakan dirimu sendiri dengan menggunakan pedang itu? Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, ratu wanita ratu segera mendesaknya untuk menentangnya. Dia menambahkan, berdiri saja di sini dengan benar dan nikmati pertunjukannya. Selama orang tua itu mampu mengatasinya, kau sama sekali tidak boleh menggunakan pedang dewa jahat, mengerti? Petik 2. Baiklah kalau begitu. Saya akan mendengarkan Egi saya, kata Chu Feng. Cukup berbicara, ratu ini lelah. Aku akan kembali untuk istirahat dulu. Ratu wanita melirik Chu Feng, dan kemudian memasuki gerbang spirit dunia dan kembali ke ruang roh dunia Chu Feng. Kemarahan Nyonya Ratu tidak hilang.
Namun, dia masih patuh kembali ke ruang roh dunia Chu Feng. Alasan untuk itu adalah karena ratu-ratu tidak ingin Chu Feng mengambil risiko. Chu Feng tahu semua ini. Karena itu, dia merasa sangat tersentuh. Pada saat yang sama, keinginannya untuk membunuh kakek Chu Haoyan juga semakin kuat. Chu Feng membuat resolusi tegas bahwa ia pasti akan secara pribadi membunuh kakek Chu Haoyan di masa depan. Bukan hanya untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya dan ayahnya. Itu juga untuk mendapatkan keadilan bagi ratu-ratu. Tidak peduli apapun, keluhan seperti itu adalah sesuatu yang harus diselesaikannya secara pribadi. Chu Puze, Anda benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Demi memasuki tempat ini untuk merawat Chu Feng, Anda telah mengorbankan kehidupan generasi muda klan kami. Orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk menjadi penatua tertinggi klan surgawi kita. Tubuh Lord Yu Yuan gemetar ketika dia mengucapkan kata-kata itu kepada kakek Chu Haoyan. Dapat dilihat bahwa dia sangat marah. Setelah Lord Yu Yuan mengatakan kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa kakek Chu Haoyan bisa memasuki gua. Ternyata dia telah membunuh seorang anggota generasi muda dan menyita tubuhnya untuk digunakan sendiri. Metode semacam itu benar-benar bengkok. Adapun orang-orang dengan tubuh mereka disita, mereka umumnya akan menemui kematian yang sangat menyedihkan. Untuk menggunakan metode yang kejam pada generasi muda klan sendiri, kakek Chu Haoyan benar-benar kejam dan tanpa ampun. Tidak heran Lord Yu Yuan akan menjadi sangat marah. Yu Yuan. Oh Yu Yuan. Kamu tahu betul kebencian yang aku miliki untuk Han Xian, putranya dan cucunya. Belum lagi membunuh satu orang dari generasi muda. Selama aku bisa menghilangkan Chu Feng itu, aku akan bersedia membunuh semua generasi muda klan kami. Petik 2. Yang mengatakan, aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa kamu benar-benar mampu secara langsung memasuki tempat pelatihan untuk generasi muda. Tampaknya Anda belum menjaga domain suci 9 bulan dengan sia-sia. Petik 2. Sayangnya, ini sebenarnya salahmu. Jika Anda memiliki kemampuan seperti itu, mengapa Anda tidak memberitahu klannya? Jika saya juga memiliki kemampuan itu, saya tidak perlu menggunakan tubuh bocah ini, dan dia tidak harus mati. Petik 2. Kakek Chu Haoyan sama sekali tidak menunjukkan tanda pertobatan ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, dia bertindak seolah-olah dia tidak dapat dibohongi dan benar. Selanjutnya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan nada bercanda. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng bisa mengatakan bahwa Tuan Yu Yuan semakin marah. Itu bukan lagi sekadar kemarahan. Dia juga mengeluarkan niat membunuh yang kuat. Tuan Yu Yuan telah melepaskan niat membunuh pada kakek Chu Haoyan. Dentang. Tepat pada saat itu, Lord Yu Yuan tiba-tiba mengencangkan genggamannya pada tongkatnya. Saat berikutnya, tongkat berjalan yang menyerupai tongkat kayu biasa mulai bersinar terang, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Persenjataan abadi. Itu sebenarnya persenjataan abadi. Selain itu juga barang berkualitas sangat tinggi. Itu bisa dikatakan sebagai immortal armament tingkat mahakarya. Kamu akan dihukum mati, namun, pria tua ini tidak akan membunuhmu. Orang tua ini akan membawa Anda ke tahap penegakan hukum Chu Heavenly Clan kami dan mengadili Anda di hadapan semua klan kami. Kata Lord Yu Yuan dengan amarah yang mengamuk di antara gigi yang terkatup. Haha, Yu Yuan. Oh Yu Yuan, Anda seharusnya tidak melibatkan diri dalam masalah ini. Namun, karena sudah, aku tidak akan punya pilihan selain untuk melenyapkanmu juga. Ketika kakek Chu Haoyan mengatakan kata-kata itu, dia meluruskan telapak tangannya di kosmos saknya. Saat berikutnya, sebuah pisau sepanjang 10 meter muncul di tangannya. Itu juga merupakan persenjataan abadi. Bab 3003 Culingki yang keras kepala. Bersiaplah untuk mati, teriakan marah tiba-tiba terdengar. Lord Yu Yuan telah melepaskan serangannya. Pada saat yang sama ketika Lord Yu Yuan melepaskan serangannya, kakek Chu Haoyan juga melonjak ke langit dan melepaskan serangannya sendiri. Riak energi yang kuat mulai menyebar. Dua ahli Taurat bertabrakan dalam pertempuran. Bagi Chu Feng, para ahli tingkat Maha Kudus adalah eksistensi yang begitu kuat sehingga ia sama sekali tidak berdaya sebagai perbandingan. Tidak berlebihan bahkan menyebut mereka dewa. Meskipun dua ahli tingkat ditinggikan saat ini bertarung di depan mata Chu Feng tidak dapat melihat gerakan mereka, dan tidak tahu kemampuan seperti apa yang mereka gunakan. Satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah riak energi yang kuat yang tersebar ke segala arah dan menghantam segala sesuatu di sekitarnya tanpa henti. Bahkan ruang itu sendiri hancur di sekitar mereka. Saat riak energi berlanjut, Chu Feng merasa seolah-olah dia telah ditempatkan di neraka. Jika bukan karena penghalang defensif yang ditempatkan Lord Yu Yuan di sekelilingnya untuk melindunginya, Chu Feng mungkin sudah bertemu dengan kematian yang kejam. Untungnya, pria tua bernama Yu Yuan itu datang.
Jika tidak, bahkan pedang dewa jahatmu mungkin tidak akan mampu menangani orang itu, bukan? Kata ratu wanita. Chu Feng mengangguk tegas pada kata-kata ratu-ratu. Sebelumnya, Chu Feng berpikir bahwa ia akan dapat membunuh kakek Chu Haoyan dengan pedang dewa jahat. Namun, setelah benar-benar menyaksikan kekuatan mereka, Chu Feng tidak lagi percaya diri. Para ahli tingkat tinggi yang memiliki kekuatan bela diri tingkat tinggi. Keberadaan di atas dewa bela diri, terlalu kuat. Bagaimana Chu Feng akan melawan keberadaan seperti itu? Chu Feng saat ini bahkan tidak cocok untuk dewa surgawi, apalagi dewa bela diri. Adapun ditinggikan, mereka adalah keberadaan yang bahkan memuncak Martial Immortals memandang ke atas. Selanjutnya, kakek Chu Haoyan bukan peringkat 1 yang ditinggikan. Sebaliknya, dia adalah peringkat 2 yang ditinggikan. Chu Feng merasa bahwa bahkan jika dia memiliki pedang dewa jahat, dia kemungkinan tidak akan cocok untuk keberadaan seperti itu. Sementara itu, saat pertempuran sengit berlanjut di gua, orang-orang yang menunggu di luar sudah dalam pergolakan. Chu Lingqi, Chu Huanyu dan Chu Haoyan, ketiga jenius itu, sebenarnya bekerja bersama. Mereka bersama-sama menyerang dinding gua di depan mereka. Dinding yang mereka serang adalah pintu masuk ke jalan yang dilalui Chu Feng dan yang lainnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, pintu masuk baru saja ditutup. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam. Chu Lingqi mengkhawatirkan Chu Feng. Adapun Chu Huanyu dan Chu Haoyan, mereka khawatir bahwa harta karun itu akan digelapkan oleh Chu Feng dan Chu Ruoshi. Itulah alasan mengapa mereka bertiga bersama-sama menyerang dinding gua. Bersama-sama mencoba untuk menembus kekuatan yang menyegel pintu masuk ke jalan sehingga mereka bisa masuk dan menyelidiki apa yang terjadi. Sayangnya, tidak peduli metode apa yang mereka coba, mereka masih tidak mampu menembus kekuatan yang menyegel pintu masuk. Setelah mencoba untuk menembus kekuatan yang menyegel pintu masuk selama beberapa waktu, Chu Haoyan berhenti. Dia menyatakan, lupakan saja, itu bukan sesuatu yang bisa kita hancurkan. Tampaknya itu bukan sesuatu yang Chu Feng dan yang lainnya lakukan. Kemungkinan, mereka pasti telah memicu semacam perangkap untuk membangkitkan kekuatan penyegelan itu. Petik 2. Mengikutinya, Chu Huanyu juga berhenti. Mereka berdua merasa bahwa mustahil bagi mereka untuk menembus segel. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyerah pada upaya untuk terus menyerang itu. Namun, Chu Lingqi tidak menghentikan serangannya. Sebaliknya, serangannya tumbuh lebih dan lebih intens. Namun, dia masih tidak dapat menyebabkan kerusakan pada kekuatan yang menyegel pintu masuk. Lingqi, lupakan saja, percuma saja, dengan kekuatan kita. Tidak mungkin bagi kita untuk menghancurkan kekuatan itu. Belum lagi kita, kemungkinan bahkan Dewa Surgawi tidak akan mampu, desak Chu Huanyu. Diam, Anda bisa berhenti jika mau. Tidak ada yang akan mendesak Anda untuk melanjutkan. Dengan persetujuan yang sama, Anda tidak memiliki hak untuk mendesak saya untuk berhenti. Chu Lingqi berbalik dan menatap Chu Huanyu dan Chu Haoyan dengan tajam. Kemudian, dia terus menyerang kekuatan penyegel itu. Anda benar-benar tidak dapat mengenali niat baik orang lain. Dihadapkan dengan Chu Lingqi yang keras kepala, Chu Huanyu mendengus dingin dan berdiri di satu sisi. Dia merasa sangat tidak senang. Dari pemahamannya tentang Chu Lingqi, dia tahu betul bahwa dia tidak akan mengerahkan begitu banyak upaya untuk harta. Namun, jika bukan karena harta karun, lalu mengapa Chu Lingqi bertindak seperti itu? Hanya ada satu penjelasan yang mungkin, Chu Feng. Chu Lingqi khawatir tentang keselamatan Chu Feng. Itulah alasan mengapa dia berusaha sangat keras. Setelah memikirkan betapa dinginnya Chu Lingqi terhadapnya dan betapa khawatirnya dia tentang Chu Feng, Chu Huanyu mulai merasa sangat tidak senang. Oh Huanyu, kamu benar-benar sengsara. Anda sangat menyukai Chu Lingqi. Namun dia hanya peduli tentang Chu Feng itu dengan sepenuh hati dan jiwanya. Saya benar-benar merasa kasihan kepada Anda. Chu Haoyan berjalan ke sisi Chu Huanyu dan menghela nafas dan berbicara dengan nada mengejek. Merasa kasihan pada saya? Anda sebenarnya merasa kasihan pada diri sendiri, bukan? Baik Anda dan saya saling kenal dengan sangat baik. Tidak perlu bermain bodoh, kata Chu Huanyu. Haha, Chu Haoyan sebenarnya tidak marah dengan kata-kata Chu Huanyu. Sebaliknya, dia tertawa. Tawa itu begitu santai. Saya sudah menyerah pada Chu Lingqi. Gadis seperti dia bukanlah seseorang yang bisa kita peroleh. Petik 2. Namun, aku benar-benar tidak dapat mengerti. Apa yang dilakukan Chu Feng padanya untuk membuatnya tergoda olehnya? Tanya Chu Haoyan. Bagaimana saya bisa tahu? Chu Huanyu melirik Chu Haoyan. Ketidaksenangan memenuhi matanya. Apa yang membuat Chu Haoyan bingung sebenarnya juga apa yang membuatnya bingung. Boom. Tepat pada saat itu, gua tiba-tiba mulai bergetar. Apa yang terjadi? Gemetar yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi orang banyak berubah.
Chu Feng dan yang lainnya pasti memicu sesuatu. Semuanya. Cepat. Keluar dari tempat ini. Tempat ini mungkin runtuh setiap saat, kata Chu Haoyan. Mendengar kata-kata Chu Haoyan, kerumunan semakin panik, dan benar-benar mulai bergerak mundur. Alasan untuk itu adalah karena dinding batu gua itu bukan masalah kecil. Paling tidak, mereka tidak akan bisa menghancurkan batu dengan kekuatan mereka. Jika gua itu runtuh, mereka akan terperangkap di dalam, dan semua yang akan menunggu mereka akan mati. 3004. Bab 3004 Keputusan yang benar. Boom. Tepat pada saat itu, setelah ledakan keras, gua mulai bergetar lagi. Selanjutnya, gemetaran kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Itu benar-benar akan runtuh, semuanya. Cepat, keluar dari sini. Petik 2. Jika kita terus tinggal di sini, kita benar-benar akan dikubur hidup-hidup. Kali ini, kerumunan mulai panik sepenuhnya. Mereka berbalik dan mulai melarikan diri ke arah mereka datang. Semua orang melarikan diri, namun, Chu Lingqi masih berdiri di sana. Dia masih menyerang pintu masuk yang disegel. Lingqi, mengapa kamu masih berdiri di sana? Apakah Anda ingin mati di sini? Tanya Chu Huanyu. Namun, Chu Lingqi bahkan tidak repot-repot memperhatikan kata-katanya. Seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya. Sudah gila. Kau benar-benar sudah gila. Karena itu yang terjadi. Anda mungkin mati di sini bersama dengan Chu Feng itu? Tidak dapat menahan amarahnya. Chu Huanyu mengutuk dengan keras. Kemudian, bersama-sama dengan orang banyak lainnya, dia meninggalkan gua. Gua yang sebelumnya dipenuhi orang sekarang hanya memiliki Chu Lingqi. Titik. Sebagai gemetar di sekitarnya terus menjadi lebih dan lebih intens. Dia memegang persenjataan immortal tidak lengkap di tangannya dan terus melepaskan teknik abadi yang kuat. Dia tampak sangat kesepian. Namun, sikap keras kepala dan tekadnya dalam menghadapi kematian adalah sesuatu yang layak dihormati. Sayangnya, generasi muda Chu Heavenly Clan tidak akan memujanya. Bagi mereka, tindakan Chu Lingqi bodoh dan gila. Hanya Chu Lingqi yang tahu bahwa dia tidak bisa meninggalkan Chu Feng dan melarikan diri sendirian. Lagi pula sejak mereka memadukan mutiara nasib yin yang mereka, nasib mereka akan terikat satu sama lain selama mereka ada di sana. Saat ini dia tidak merasakan sesuatu yang aneh. Ini berarti bahwa Chu Feng masih hidup. Namun, dengan apa yang terjadi, sangat mungkin bahwa Chu Feng telah mengalami semacam masalah. Karena itu, dia tidak bisa menyerah. Selama Chu Feng masih hidup, dia tidak bisa menyerah padanya. Boom. Tiba-tiba, ledakan keras lainnya terdengar. Ledakan kali ini jauh lebih menusuk telinga daripada semua ledakan sebelumnya. Seolah-olah ledakan itu meledak di suatu tempat yang sangat dekat. Frekuensi gempa itu sangat tidak normal. Namun, setelah ledakan keras terdengar, semuanya tampak kembali normal. Sialan, tepatnya apa yang terjadi di sana? Chu Feng, tidak peduli apa, Anda harus tetap hidup di sana. Jika tidak, wanita muda ini akan berakhir menderita musibah juga. Chu Lingqi dikejutkan oleh ledakan. Namun, dia segera mulai melanjutkan menggunakan persenjataan immortal yang tidak lengkap untuk menyerang kekuatan yang menyegel pintu masuk. Meskipun ledakan dan goncangan telah berhenti, Chu Lingqi merasa lebih gelisah. Dia benar-benar takut bahwa sesuatu mungkin terjadi pada Chu Feng. Bukannya dia takut terlibat, sebaliknya, dia benar-benar tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng. Sementara itu, di dalam wilayah terdalam gua, Chu Feng masih berdiri di sana. Karena dia dilindungi oleh penghalang pertahanan, dia benar-benar tidak terluka. Bukan hanya itu, tetapi juga tampak ceria di matanya. Meskipun riak energi masih melonjak tentang gua, Chu Feng dapat melihat melalui mata langitnya bahwa kakek Chu Haoyan terbaring di sudut. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah. Namun, ketika dia melihat ke Lord Yu Yuan, dia benar-benar tidak terluka. Meskipun mereka berdua peringkat 2 ta'ala, kakek Chu Haoyan bukan tandingan Lord Yu Yuan. Yu Yuan, aku meremehkanmu. Tidak pernah saya harapkan bahwa Anda, anjing asing, akan memiliki kekuatan semacam ini. Petik 2. Namun, hari ini, Anda masih akan kalah. Tepat pada saat itu, kakek Chu Haoyan tiba-tiba berbalik. Dia terbang menuju anggota generasi muda yang sekarang. Karena fakta bahwa kakek Chu Haoyan sangat dekat dengan pria itu, sudah terlambat pada saat Lord Yu Yuan memperhatikan niatnya. Kakek Chu Haoyan memegang leher anggota generasi muda itu dan mengangkatnya di depannya. Lepaskan dia, kata Lord Yu Yuan. Lepaskan dia, tentu, saya bisa melakukannya. Lepaskan persenjataan abadi di tangan Anda, kata kakek Chu Haoyan. Anda ingin saya melepaskan persenjataan abadi saya? Anda benar-benar delusi, kata Lord Yu Yuan. Chu Yu Yuan, aku akan mengatakannya lagi. Lepaskan persenjataan abadi di tangan Anda. Kalau tidak,
Aku akan membunuhnya. Kakek Chu Haoyan mengancam dengan ekspresi jahat. Menghadapi ancaman kakek Chu Haoyan kali ini, Lord Yu Yuan bahkan tidak repot-repot mengucapkan sepatah kata pun. Namun, ekspresi tekadnya telah memberi kakek Chu Haoyan jawabannya. Chu Yu Yuan, ternyata Anda juga seseorang yang tidak peduli dengan kehidupan sesama klan Anda. Petik 2. Chu Yu Yuan, apakah kamu tidak merasa malu? Tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Melihat rencananya telah gagal, kakek Chu Haoyan mulai berteriak dengan marah. Meskipun dia dihadapkan dengan kata-kata mengejek dari kakek Chu Haoyan, Lord Yu Yuan tetap sangat tenang. Yang ingin membunuhnya adalah kamu dan bukan aku. Mengapa aku harus merasa malu? Kata Lord Yu Yuan. Kamu. Karena kamu tidak menghargai kehidupan orang lain, mengapa kamu harus berpura-pura menjadi orang benar? Tanya kakek Chu Haoyan. Orang tua ini tidak pernah berpura-pura menjadi orang benar. Saya juga tidak mengabaikan kehidupan orang lain. Hanya, saya tahu cara membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Petik 2. Jika saya melepaskan armada abadi saya tidak akan cocok untuk Anda. Pada saat itu, bukan hanya aku yang akan terbunuh. Chu Feng dan orang yang kau tangkap juga akan terbunuh. Petik 2. Namun, jika aku bertahan, satu-satunya yang akan mati adalah orang yang kamu tangkap. Meskipun saya tidak akan bisa menyelamatkannya, setidaknya Chu Feng masih hidup. Bagi orang tua ini, itu akan menjadi keputusan yang layak, kata Lord Yu Yuan. Cukup dengan sampah ini. Saya tahu bahwa Anda merasa hidup Chu Feng lebih penting daripada kehidupan generasi muda lainnya. Kakek Chu Haoyan berteriak. Jika Anda bersikeras mengatakannya seperti itu, orang tua ini tidak akan berdebat dengan Anda, kata Lord Yu Yuan. Kamu. Mendengar kata-kata itu, kakek Chu Haoyan memerah karena marah. Namun, dia juga terdiam. Dihadapkan dengan Chu Yu Yuan seperti itu, dia benar-benar tidak memiliki kata-kata untuk dikatakan. Namun, Chu Feng terkejut. Dia benar-benar tidak berharap hidupnya dilihat dengan sangat penting oleh Chu Yu Yuan. Tiba-tiba, kakek Chu Haoyan berteriak, Chu Yu Yuan, mati. Lalu, dia melemparkan anggota generasi muda di tangannya ke arah Tuan Yu Yuan. Setelah itu, dia berbalik dan mulai terbang menuju pintu keluar gua. Kekuatan yang ia gunakan untuk melemparkan anggota generasi muda itu bukanlah masalah kecil. Jika seseorang bisa menangkapnya, maka dia mungkin baik-baik saja. Namun, jika seseorang tidak menangkapnya, dia pasti akan menemui ajal yang mengerikan ketika dia menabrak tanah. Meskipun Lord Yu Yuan merasa kehidupan pria itu tidak sepenting kehidupan Chu Feng, itu tidak berarti bahwa dia tidak menganggap hidupnya sebagai hal yang penting. Paling tidak, ketika dihadapkan dengan pilihan untuk menyelamatkan anggota generasi muda itu atau mengejar kakek Chu Haoyan, Lord Yu Yuan memilih untuk menyelamatkan anggota generasi muda itu tanpa ragu sedikit pun. Dia melompat dan menangkapnya. Bab 3005 Kebenaran yang menakjubkan. Tuan Yu Yuan, terima kasih. Anggota generasi muda itu sangat berterima kasih karena diselamatkan oleh Tuan Yu Yuan. Bagus, kamu baik-baik saja, kata Lord Yu Yuan dengan senyum tipis. Namun, tepat pada saat itu, senyum di wajah Lord Yu Yuan langsung berubah kaku. Kemudian, ekspresinya berubah sangat besar, dan dia dengan keras melemparkan anggota generasi muda itu. Lemparan Lord Yu Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu akan cukup untuk menghancurkan pemuda itu sampai mati saat tumbukan. Namun, pemuda itu hanya membalik tubuhnya di udara, dan kemudian berdiri di tanah. Pada saat itu, aura pemuda itu sebenarnya juga adalah dari peringkat 2 yang ditinggikan. Adapun Lord Yu Yuan, dia bergerak mundur berulang kali. Kemudian, dengan seteguk darah menyembur keluar. Tuan Yu Yuan. Chu Feng segera khawatir setelah melihat adegan ini. Dia menemukan bahwa dada Lord Yu Yuan telah menembus. Itu adalah luka yang menyebabkan Lord Yu Yuan menjadi sangat lemah. Adapun orang yang menyebabkan luka itu adalah anggota kakek generasi muda Chu Haoyan yang ditangkap untuk mengancam Tuan Yu Yuan sebelumnya. Ternyata selain Chu Feng, Chu Ruoshi dan Chu Ziyuan, 2 orang dari generasi muda di sana juga bukan diri mereka yang asli. Tubuh mereka berdua direbut oleh orang lain. Mereka 2 peringkat 2 ditinggikan. Jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Setelah terluka, Tuan Yu Yuan tiba di depan Chu Feng dan tersenyum padanya. Melihat Tuan Yu Yuan seperti itu, Chu Feng merasa tertekan. Dia bisa mengatakan bahwa cedera Lord Yu Yuan saat ini bukan masalah kecil. Dia terluka parah. Namun, meskipun dia sudah terluka, Lord Yu Yuan masih sengaja datang untuk menenangkannya. Takut dia akan khawatir. Setelah menenangkan Chu Feng, Lord Yu Yuan mengalihkan pandangannya ke orang dari generasi muda yang telah dia selamatkan sebelumnya.
Siapa kamu? Tanya Lord Yu Yuan. Chu Yu Yuan. Oh Chu Yu Yuan. Aku yakin kamu pasti tidak pernah berpikir bahwa kita memiliki trik ini di lengan kita, bukan? Orang itu berkata dengan senyum di wajahnya. Ini kamu. Mendengar suara pria itu, Tuan Yu Yuan merasa sangat heran. Namun, jelas bahwa dia sudah menemukan siapa sebenarnya generasi muda itu. Tuan Yu Yuan, tepatnya siapa dia? Tanya Chu Feng. Alasan mengapa Chu Feng ingin tahu siapa orang itu adalah karena dia tahu bahwa karena orang itu juga telah mengambil kehidupan seorang anggota dari generasi muda seperti kakek Chu Haoyan dan memasuki tempat itu bersamanya. Mereka harus memiliki tujuan yang sama. Keduanya ingin melenyapkannya. Jadi, Chu Feng benar-benar ingin tahu persis siapa yang ingin melenyapkannya. Mungkin Anda mungkin tidak mengenalnya dengan baik. Tetapi Anda pasti sudah mendengar tentang kakeknya. Lord Yu Yuan memandang ke Chu Ziyuan, yang berdiri di dekatnya. Kakek Chu Ziyuan, orang itu adalah kakek Chu Ziyuan? Chu Feng merasa sangat heran. Alasan mengapa Chu Feng sangat terkejut adalah karena dia telah jelas mendengar bahwa kakek Chu Ziyuan bukan hanya penatua yang terpujilah Chu Heavenly Clan, tapi dia juga penatua yang mulia yang sangat baik. Dia bahkan dianggap sebagai salah satu penatua tertinggi yang terhormat yang paling baik dari klan Surgawi Chu. Selanjutnya, kakek Chu Ziyuan dikatakan sebagai seseorang yang hanya akan menangani masalah besar dalam klan. Tidak hanya dia akan sangat adil dan adil, tetapi dia juga tidak akan pernah menggunakan identitas dan statusnya untuk menekan orang lain. Bahkan, dia bahkan tidak akan peduli ketika cucunya Chu Ziyuan diintimidasi dan diejek oleh orang lain. Itulah satu-satunya alasan mengapa generasi muda Chu Heavenly Clan berani mengejek Chu Ziyuan tanpa rasa takut. Namun, penatua yang terhormat Utmos yang dikabarkan memiliki karakter moral yang sangat baik sekarang tidak hanya bertindak dengan kakek Chu Haoyan, tetapi dia juga telah melukai Lord Yu Yuan dan mengambil nyawa seseorang dari generasi muda untuk memasuki tempat itu. Adapun tujuannya, itu untuk menghilangkan Chu Feng. Dengan demikian, bagaimana mungkin Chu Feng tidak terkejut? Chu Feng, kamu sekarang harus tahu mengapa aku menyatakan sebelumnya bahwa kamu pasti akan mati di sini, kan? Chu Ziyuan berjalan di belakang kakeknya. Dia memiliki ekspresi yang sangat puas di wajahnya. Tampaknya dia tahu tentang semua ini sebelumnya. Tidak heran dia akan sangat percaya diri sejak awal. Dua tetua terhormat tertinggi klan Surgawi Clan mendukungnya. Bagaimana mungkin dia tidak percaya diri? Chu Yu Yuan, Anda pasti tidak pernah berpikir bahwa kita berdua akan bergandengan tangan, kan? Tepat pada saat itu, suara kakek Chu Haoyan terdengar. Dia telah berjalan kembali dari arah pintu masuk dan berdiri di samping kakek Chu Ziyuan. Aku hampir lupa bahwa dia juga seseorang yang dipermalukan oleh Chu Haoxian. Petik 2. Saya awalnya berpikir bahwa dia lupa tentang penghinaan yang dia terima saat itu. Tampaknya saya ceroboh. Lord Yu Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ada sedikit penyesalan di wajahnya. Tidak, tidak, tidak. Orang tua ini bukanlah seseorang yang menyimpan dendam. Chu Hanxian memang mempermalukan saya sebelumnya. Namun, itu di masa lalu. Kakek Chu Ziyuan menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu bergandengan tangan dengannya untuk membunuh Chu Feng? Tanya Lord Yu Yuan. Tampaknya dia ingin tahu jawabannya. Itu karena aku memiliki tujuan yang sama dengannya. Kami berdua bertekad untuk membunuh Chu Feng, kata kakek Chu Ziyuan. Karena kamu sudah menyatakan kamu tidak menyimpan dendam. Lalu mengapa kamu mencoba membunuhnya? Tanya Lord Yu Yuan. Memang, aku tidak menyimpan dendam padanya. Namun, saya ingin cucu saya unggul di antara teman-temannya. Bahwa Chu Feng telah berhasil menggantikan bakat kakeknya Chu Hanxian dan ayahnya Chu Xuanyuan dengan sempurna. Petik 2. Saat itu, kami ditekan ke keadaan tidak bisa mengangkat kepala kami oleh Chu Hanxian. Saya tidak berharap cucu saya mengalami nasib yang sama seperti saya, dan ditekan sampai ia tidak dapat mengangkat kepalanya oleh Chu Feng. Petik 2. Jadi, saya tidak punya pilihan selain untuk menghilangkan Chu Feng, kata kakek Chu Ziyuan. Kalian semua adalah klan darah. Terlepas dari siapa yang lebih kuat atau lebih lemah, Anda semua adalah kemuliaan klan kami. Mengapa Anda bersikeras mencari keuntungan egois tanpa memperhatikan orang lain seperti ini? Lord Yu Yuan berbicara dengan cara yang sangat kesal. Tidak pernah ada pepatah untuk menikmati kemuliaan dan aib bersama di Chu Heavenly Clan. Hanya yang terkuat yang bisa menikmati kehormatan dan kemuliaan, kata kakek Chu Ziyuan. Chu Puze, bahkan jika kamu membunuh Chu Feng, Chu Ziyuan akan menekan cucumu, Chu Haoyan. Apakah Anda yakin bahwa Anda ingin bergandengan tangan dengannya? Lord Yu Yuan berkata kepada kakek Chu Haoyan. Yu Yuan. Oh Yu Yuan. Jika kamu mencoba menabur pertikaian, maka kamu harus melupakannya. Kami sudah mencapai pemahaman bersama sebelum datang ke sini. Petik 2. Aku mengakui bahwa aku juga berharap agar cucuku menjadi yang terkuat di klan Surgawi Chu.
Namun, dibandingkan dengan itu, keinginan saya untuk membunuh cucu Chu Hanxian, putra Chu Xuanyuan, bahkan lebih besar, kata kakek Chu Haoyan. Kalian semua, mendengar kata-kata itu, kulit Lord Yu Yuan menjadi sangat pucat. Kemudian, dia membuka mulutnya dan menyemprotkan seteguk darah lagi. Itu dari kemarahan. Dia marah sampai muntah darah. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa keduanya, demi motif egois mereka sendiri, akan melakukan hal-hal seperti itu. Orang harus tahu bahwa mereka berdua adalah penatua Taurat tertinggi surgawi klan Chu mereka. Chu Yuan, Anda seharusnya tidak datang ke sini hari ini. Namun, sejak Anda datang, jangan salahkan kami karena tidak mempertimbangkan persahabatan lama kami. Anda akan mati di sini bersama dengan Chu Feng. Petik 2. Dentang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tombak emas muncul di tangan kakek Chu Ziyuan. Itu adalah persenjataan abadi. Kakek Chu Haoyan juga mulai bermain-main dengan pisau immortal armamen di tangannya. Dia mulai menatap Lord Yu Yuan dengan tatapan kasihan. Dua pangkat dua ditinggikan bergandengan tangan melawan Chu Yuan yang terluka parah. Mereka merasa bahwa mereka pasti akan bisa menang.